Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan memasuki bab sistem sirkulasi. Dan pada video kali ini khusus Ibu akan membahas tentang darah. Disimak ya. Adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa sistem sirkulasi dalam tubuh kita ada dua, yaitu sistem peredaran cairan limfa dan sistem peredaran darah. Nah, pada video kali ini kita fokus dulu pada sistem peredaran darah ya. Nah, yang pertama dibahas adalah fungsinya. Ini ada beberapa fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama, transportasi. Nah, sebagai fungsi transportasi, darah akan mengangkut zat-zat makanan, lalu hormon, enzim, dan zat penting lainnya untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Juga akan mengangkut zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui organ ekskresi. Kemudian yang kedua, sebagai penjaga suhu tubuh. Nah, darah akan membawa energi panas yang dihasilkan oleh proses metabolisme. Nah, dibawa ke seluruh tubuh sehingga darah membawa suhu yang hangat ya. Yang ketiga, sebagai perlindungan. Nah, darah akan melindungi tubuh kita terhadap cedera, juga invasi benda asing. Nah, nanti ini dilakukan oleh sel-sel darah ya, nanti dibahas pada slide berikutnya. Nah, serta memiliki kemampuan untuk pembekuan darah sehingga dapat mencegah kita kehilangan darah ketika kita terluka. Yang keempat, sebagai penyangga. Nah, protein darah akan bertindak sebagai buffer namanya ya. Jadi dia melawan perubahan asam basa dan mempertahankan pada pH optimum darah. Dalam membahas sistem peredaran darah ini, cakupan bahasannya meliputi 3 ya. Yang pertama bahasan tentang darah, kemudian organ peredaran darahnya, dan yang ketiga tentang mekanisme peredaran darah. Dan video ini akan khusus membahas terlebih dahulu darah. Adik-adik, pernahkah kalian melihat darah berwarna merah ya? Oke, nah tahukah kalian bahwa ketika darah kita yang berwarna merah itu disentrifuge ya dengan alat sentrifugasi, ini contoh alatnya, dimasukkan ke sini ya, darah yang sudah di dalam tabung reaksi lalu disentrifuge, maka ternyata darah itu terdiri dari beberapa komponen. Kita lihat ini hasilnya. Yang pertama, 55%-nya adalah plasma darah nih yang berwarna kekuningan bening ya. Dan yang kedua, sisanya 45% adalah sel darah dan keping darah. Nah, ini terdiri dari sel darah merah, kemudian sel darah putih, dan keping darah. Jadi yang bikin darah merah itu apa? Nanti dibahas ya. Sebelum kita membahas komponen darah, kita lihat dulu karakteristik darah pada umumnya ya. Nah, adik-adik, darah itu lebih berat dan lebih kental daripada air ya. Berarti ada komponen lain kan tadi selain air ya. Lalu yang kedua, berbau khas dan memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Lalu warnanya bervariasi antara merah terang hingga merah tua. Ini tergantung dari kadar oksigen yang dibawanya.
Lalu selanjutnya yang keempat, volume darah. Nih, volume darah dalam tubuh itu sekitar 8% dari berat badan. Nah, pada orang dewasa yang sehat itu memiliki sekitar 5 liter darah dalam tubuhnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa volume darah pada laki-laki itu lebih banyak daripada volume darah pada wanita. Itu tadi karakteristik darah ya. Selanjutnya kita bahas masing-masing komponen darah. Yang dibahas pertama adalah plasma darah. Nih, plasma darah ini merupakan cairan berwarna bening kekuningan yang mengandung 92% air, lalu 7% protein plasma. Nah, protein plasmanya ini terdiri dari nama proteinnya adalah albumin yang terkandung sebanyak 55-60% dari total protein plasma. Nah, albumin ini disintesis atau dibuat di dalam hati. Kemudian dia bermuatan negatif yang sangat kuat sekali untuk mengikat molekul-molekul kecil sehingga dapat diedarkan melalui darah ya, protein tersebut. Nah, peranannya ini untuk menjaga tekanan osmosis koloid darah. Selanjutnya protein yang kedua adalah globulin, sekitar 35%-nya. Nah, globulin ini terdiri dari pertama alfa dan beta globulin. Alfa dan beta globulin ini sama disintesisnya di dalam hati dan berfungsi sebagai molekul pembawa ya, pembawa lipid, hormon, dan berbagai substrat lainnya. Dan kedua, jenis globulin yang kedua adalah gamma globulin. Nah, gamma globulin ini yang kita kenal dengan imunoglobulin. Ya, nah kalau ini disintesisnya bukan di dalam hati, tetapi di dalam jaringan limfoid. Nah, gamma globulin ini merupakan antibodi dalam tubuh kita yang tentunya berfungsi di dalam sistem pertahanan tubuh atau imunitas tubuh. Nah, protein yang ketiga adalah fibrinogen sebanyak 4%-nya. Ini disintesisnya di dalam hati dan nanti dia berfungsi di dalam proses pembekuan darah. Oke, sekarang komponen plasma darah yang terakhir 1%-nya adalah bahan campuran lain seperti bahan organik, misalnya glukosa, lemak, urea, asam urat, kreatin, kolesterol, asam amino ya itu. Yang kedua ada garam mineral kayak natrium klorida, natrium bikarbonat ya, garam kalsium. Lalu gas darah yaitu oksigen ya, karbon dioksida dan nitrogen. Lalu ada enzim dan hormon dan antigen. Komponen darah selanjutnya yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit. Nah, kalian lihat tuh bentuknya bulat gitu, ada cekungan ya. Nah, kita lihat karakteristiknya seperti apa. Bentuk sel darah merah itu bikonkav namanya. Tadi Ibu bilang seperti cakram, di tengahnya ada lekukan ya. Diameternya 7,65 mikrometer. Lalu permeabilitas membran selnya sangat tinggi, elastis dan fleksibel sehingga memungkinkan sel-sel darah ini bisa menembus pembuluh darah terkecil atau kapiler-kapiler ya. Lalu setiap eritrosit ini mengandung sekitar 300 juta hemoglobin. Nah, hemoglobin ini merupakan zat atau pigmen merah yang bikin darah kita berwarna merah. Nih, terdiri dari globin yang nanti akan terurai menjadi asam amino, kemudian menjadi hemin yang mengandung besi ya, nanti akan menjadi pigmen empedu, dan yang terakhir zat besi atau Fe ini jika nanti sel darah merah tua ya atau terurai. Lalu jumlahnya bagaimana? Pada laki-laki yang sehat itu sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik darah. Nah, kalau pada wanita yang sehat itu hanya sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik darah. Apa fungsi dari eritrosit? Nah, fungsinya, nah ini dia
ada hemoglobin kan. Nah, hemoglobin ini yang berperan di dalam mengikat oksigen, sehingga eritrosit ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin, juga untuk mengikat gas sisa metabolisme yaitu karbon dioksida ke organ ekskresi atau paru-paru. Sehingga hemoglobin ini ada dua jenis ya. Yang pertama yang mengikat oksigen yang disebut oksihemoglobin ya. Kemudian hemoglobin yang kedua jenisnya yang berfungsi untuk melepas oksigen ke jaringan yaitu deoksihemoglobin. Komponen darah selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, itu gambarnya yang warna putih di antara eritrosit ya. Nah, itu leukosit. Nih, leukosit ini memiliki karakteristik pertama, dia lebih banyak beraktivitas dalam jaringan ya, bukan dalam pembuluh darah. Nah, jadi si leukosit ini setelah diproduksi di sumsum merah tulang atau sumsum kuning tulang hanya bertahan 1 hari saja dalam sirkulasi. Nah, selanjutnya dia masuk ke jaringan gitu ya. Lalu dia tidak berwarna dan memiliki inti sel. Jumlahnya, nah kalau leukosit ini jumlah normalnya antara 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, peningkatan leukosit di atas normal ini biasanya terjadi karena ada infeksi ya, atau ada kerusakan jaringan. Jadi jumlah leukosit ini bisa menjadi indikasi tubuh kita terkena infeksi atau kerusakan jaringan ya. Lalu yang selanjutnya, fungsi dari leukosit ini untuk membantu tubuh dalam melawan berbagai penyakit infeksi, atau bisa disebut bahwa leukosit ini sebagai bagian dari sistem imunitas kita atau sistem kekebalan tubuh kita. Nah, sekarang karena leukosit ini dia berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari infeksi, maka si leukosit ini memiliki beberapa sifat yang tidak dimiliki oleh sel darah yang lain. Di antaranya yang pertama, dia bersifat diapedesis. Jadi dia mampu menembus pori kapiler atau pembuluh darah yang kecil untuk menuju ke jaringan untuk menghancurkan atau membunuh zat asing yang masuk ke jaringan. Lalu yang kedua, dia bisa bergerak ameboid. Jadi bergerak seperti amuba. Nah, jadi dia mampu selnya menjadi lebih panjang sampai 3 kali panjang dari sel awal, itu hanya dalam waktu 1 menit saja. Itu luar biasa ya. Yang ketiga, bersifat kemotaksis. Jadi sel darah putih ini mampu bergerak menjauh atau mendekat dari sumber zat ya. Kalau dia mendekat berarti kemotaksis positif, kalau menjauh dari zat berarti bersifat kemotaksis negatif ya. Zat apa? Zat kimia yang dilepaskan oleh jaringan yang rusak gitu ya. Nah, jadi dia bisa bergerak menjauh atau mendekat dari zat itu ya. Lalu yang keempat, fagositosis. Ini berarti memfagos ya, mampu menelan mikroorganisme atau benda asing, bahkan sel darah merah yang sudah rusak atau tua. Nah, itu dia terka untuk dihancurkan ya. Selanjutnya masih sel darah putih. Ini ada beberapa macam tipe sel darah putih berdasarkan ada tidaknya granula dalam sitoplasma ya. Jadi ada dua jenis sel darah putih. Yang pertama yang bergranula sitoplasmanya disebut granulosit, dan yang kedua yang tidak ditemukan granula dalam sitoplasma yang disebut agranulosit. Granulosit itu terdiri dari 3 sel darah putih. Yang pertama neutrofil. Nah, ini gambarnya neutrofil ya. Lalu yang kedua, nah seperti ini gambarnya, itu disebut eosinofil ya.
Lalu granulosit yang ketiga, nah ini gambarnya. Nah ini namanya basofil. Oke. Nah itu granulosit ya, atau di dalam sitoplasmanya ditemukan granula. Tuh ada bulut-bulutnya, granula ya. Yang selanjutnya yang tidak ada granula dalam sitoplasmanya yaitu pertama limfosit T. Nah ini gambarnya. Lalu yang kedua limfosit B, dan yang ketiga monosit. Ya nanti kita bahas satu persatu ya. Nah selanjutnya kita bahas karakteristik masing-masing granulosit ya. Yang pertama kita bahas neutrofil. Neutrofil ini merupakan jenis granulosit terbanyak, yaitu jumlahnya 60% dari jumlah sel darah putih. Lalu diameternya 9 mikrometer sampai 12 mikrometer, memiliki granula yang berukuran kecil dan berwarna merah muda. Fungsinya, nah neutrofil ini dia merupakan granulosit teraktif, sehingga fungsinya sebagai fagosit yang sangat aktif dalam melakukan penyerangan, juga menghancurkan bakteri, kemudian virus juga atau agen penyebab cedera lainnya. Nah itu neutrofil. Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah eosinofil. Nah, eosinofil ini jumlahnya hanya 1-3% dari jumlah sel darah putih. Nah, diameternya lebih besar ya, yaitu 12 mikron sampai 15 mikrometer. Memiliki granula yang besar dan kasar, berwarna jingga kemerahan. Nah, fungsinya, karena eosinofil ini tidak seaktif neutrofil, jadi fungsi fagositnya hanya berperan dalam pembuangan racun penyebab radang pada jaringan yang cedera, sehingga eosinofil ini bisa dibilang sebagai fagosit yang lemah. Yang ketiga, basofil. Nah, basofil ini jumlahnya paling sedikit ya, kurang dari 1% dari jumlah sel darah putih. Lalu berdiameter 12 mikrometer sampai 15 mikrometer. Granulanya berukuran besar, lalu tidak beraturan dan berwarna keunguan hingga hitam. Nah, fungsinya, karena basofil ini memiliki dua zat, yaitu histamin ya. Nah, histamin ini berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera. Nah, itu dilakukan oleh histamin. Nah, selain histamin, basofil juga memiliki antikoagulan heparin yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah intravaskuler. Nah, itu dilakukan oleh antikoagulan heparin. Selanjutnya kita bahas karakteristik dari agranulosit. Nah, granulosit yang pertama yaitu limfosit. Nah, limfosit ini memiliki karakteristik satu jumlahnya ya, jumlahnya itu 30% dari jumlah sel darah putih, lalu umurnya hingga beberapa tahun, dan sebagian besar ditemukan bukan di jaringan atau bukan di pembuluh darah, tetapi di jaringan limfa. Lalu diameternya 5 mikrometer sampai 15 mikrometer. Dan limfosit ini berasal dari sel-sel batang pada sumsum merah tulang. Nah, ini nanti selanjutnya akan berdiferensiasi dan mengalami proliferasi di organ lain. Nah, itu karakteristik secara umum. Nah, sekarang limfosit ini kan ada dua ya. Ada yang pertama limfosit B
Nah, limfosit B ini fungsinya untuk memproduksi antibodi. Dia akan merespon antigen tertentu yang masuk ke tubuh. Lalu yang kedua adalah limfosit T. Nah, kalau limfosit T ini tidak memproduksi antibodi seperti limfosit B, tetapi dia mengenali dan melakukan interaksi dengan antigen melalui protein reseptor di permukaan sel. Nah, itu kerja limfosit T. Nah, limfosit T ini juga memproduksi yang namanya limfokin. Nah, limfokin ini akan membantu limfosit B di dalam merespon antigen, juga membunuh sel asing, dan dia akan mengatur respon imun dalam tubuh kita, yaitu limfosit. Selanjutnya, agranulosit yang kedua adalah monosit. Nah, monosit ini jumlahnya 3% sampai 8% dari jumlah sel darah putih. Diameternya ini lebih besar ya dari limfosit, yaitu antara 12 mikrometer sampai 18 mikrometer. Nah, fungsinya ini sebagai fagosit yang sangat aktif. Dia akan berpindah atau bermigrasi melalui pembuluh darah menjadi makrofag yang disebut histiosit. Nah, ini histiosit ini merupakan sel pemangsa ya, dan berumur sangat panjang dalam jaringan. Selanjutnya, komponen darah yang keempat adalah keping darah atau trombosit. Nah, trombosit ini jumlahnya 150.000 sampai 400.000 butir sel per milimeter kubik darah. Lalu bentuknya bisa kalian lihat ya pada gambar di judul, itu tidak beraturan dan sifatnya mudah pecah. Jadi dia ketika bersentuhan dengan benda kasar dia mudah sekali pecah. Diameternya 2 sampai 4 mikrometer dan mengandung berbagai jenis granula. Nah, sifatnya ini sangat aktif. Dia bersifat sangat aktif dan di dalam darah umurnya antara 5 sampai 9 hari. Nah, apa fungsi dari trombosit? Nah, ini fungsi secara umum dia sebagai homeostatis dengan cara menghentikan pendarahan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, selain itu juga untuk perbaikan pembuluh darah yang robek, dan fungsi selanjutnya adalah sebagai sel yang berfungsi untuk pembekuan darah. Selanjutnya, Ibu akan bahas skema bagaimana mekanisme penghentian pendarahan dan perbaikan pembuluh darah oleh trombosit. Ya, pertama, ketika pembuluh darah terpotong atau rusak, nah menyebabkan trombosit rusak. Nih, karena sifat trombosit yang mudah sekali pecah jika terbentuk atau terbenturan dengan benda kasar. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya pelepasan zat kimia yang bernama serotonin dan prostaglandin. Nah, pelepasan serotonin dan prostaglandin ini akan menyebabkan otot polos dari pembuluh darah akan berkontraksi atau otot polosnya akan mengerut ya. Nah, otot polos pembuluh darah yang mengerut ini akan menyebabkan penyempitan dari ukuran
pori atau ukuran lubang pembuluh darah, atau istilahnya nih disebut sebagai mengalami vasokonstriksi, ya, berkontraksi sehingga menyempit ukuran pori pembuluh darahnya. Nah, penyempitan ukuran pori pembuluh darah ini akan menyebabkan trombosit ini kemudian membengkak dan menjadi lengket, juga akan menempel pada serabut kolagen dari dinding pembuluh darah yang rusak tadi, ya, untuk nanti akan terbentuk yang disebut sumbat trombosit. Nah, itu pembentukan sumbat trombosit karena trombositnya yang tadi lengket dan nempel di pembuluh darah. Nah, sumbat trombosit ini akan mengurangi pendarahan sampai proses pembekuan darah terbentuk. Nah, sekarang kita bahas bagaimana mekanisme pembekuan darah terjadi. Nah, awalnya apabila terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar tadi sehingga dia pecah dan akan mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase, ya. Kemudian trombokinase ini bersama-sama dengan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, ya, ini dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Nah, lalu trombin akan mengubah fibrinogen untuk menjadi fibrin. Nih, ini yang akan menghalangi keluarnya sel darah sehingga terjadi pembekuan, dan pada saat itu luka tertutup sehingga pembekuan darah terjadi. Nah, setelah kalian memahami mekanisme pembekuan darah, maka kita bisa tahu faktor-faktor pembekuan darah itu apa saja, ya. Pertama, ada protrombin. Apa itu protrombin? Itu merupakan senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Nah, disintesisnya atau dibuatnya di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Nah, protrombin ini yang nanti akan diubah menjadi trombin, ya. Kemudian yang kedua ada fibrinogen. Fibrinogen ini jenis protein plasma. Sudah dibahas kan sebelumnya, ya. Protein plasma disintesisnya di dalam hati, nanti akan dirubah menjadi fibrin. Lalu yang ketiga ion kalsium. Nah, ini merupakan ion anorganik, itu ion anorganik dalam plasma darah yang diperlukan dalam setiap proses pembekuan darah, ya. Nah, ini bisa didapatkan dari makanan, ya. Lalu yang keempat ada tromboplastin atau trombokinase. Nah, ini jenis enzim yang merupakan FAH atau faktor anti hemofilia. Hemofilia itu darah sukar membeku. Nah, tromboplastin ini adalah faktor anti hemofilia. Disintesisnya di dalam hati. Dan faktor yang kelima adalah vitamin K. Nah, vitamin K ini merupakan vitamin yang sangat penting sekali dalam sintesis protrombin dan juga merupakan faktor pembekuan lainnya di dalam hati. Nah, vitamin K ini dia diserap atau diabsorbs dari usus halus, ya, dan bergantung pada garam empedu yang diproduksi dalam hati. Nah, adik-adik, demikianlah pemaparan tentang darah dalam bab sistem sirkulasi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video materi belajar biologi bersama Ibu Yunita. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.